Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Abaziyat Families yang insyaallah dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong. Lalu di dalam hadis tersebut kisahkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah. Ada seseorang yang menyukai pakaiannya bagus dan alas kakinya juga bagus. Ya. Apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Adapun yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kesombongan itu merupakan perkara yang dilarang. Kenapa diketahui perkara yang dilarang? Karena di dalam hadis tersebut orang yang memiliki rasa sombong itu dikatakan tidak masuk surga. Yang artinya berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang terlarang. Lalu ternyata jika kita menyukai pakaian kita senantiasa bagus atau menyukai alas kaki kita bagus, ya, sepatu kita bagus, atau mungkin kita menginginkan kendaraan kita kendaraan yang bagus, ya, atau rumah kita rumah yang bagus, ternyata itu tidak termasuk di dalam kesombongan sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Melainkan yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah yang pertama menolak kebenaran dan yang kedua merendahkan orang lain. Pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah yang masyhur berkaitan dengan kesombongan ini, yaitu kisah iblis, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah malaikat tersebut kecuali iblis. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis menyombongkan diri, iblis enggan melaksanakan perintah tersebut, dan dia menyombongkan diri. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa iblis menolak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada titik ini iblis telah memenuhi syarat yang pertama dari kesombongan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi, yakni menolak kebenaran. Kenapa? Karena ketika iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam, berarti dia telah menolak kebenaran. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya adalah benar karena bersumber dari zat yang maha benar. Yang kedua,
Iblis menyombongkan diri kepada Adam. Dia merendahkan Adam, merasa dirinya lebih tinggi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertanya kepada iblis sebagaimana tersurat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau bersujud ketika aku memerintahkanmu? Maka iblis berkata, "Ana khairu minhu." Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Di dalam sudut pandang iblis, api lebih tinggi posisinya daripada tanah. Lalu bagaimana mungkin ada perintah untuk menyuruh api merendahkan diri di hadapan tanah? Maka pada titik ini iblis telah sempurna memenuhi dua kriteria dari kesombongan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis tersebut, yakni yang pertama dia menolak kebenaran dan yang kedua dia merendahkan orang lain. Pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, seringkali kita jumpai sadar maupun tidak, ada orang di sekitar kita yang meniru perilaku iblis ini, yaitu mereka-mereka yang ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, sampai kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, menolak untuk mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukankah pada titik ini mereka juga seumpama iblis tadi, yakni menolak kebenaran, dalam hal ini menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah pasti kebenarannya. Dan yang kedua, seringkali kita jumpai tidak jarang mereka-mereka yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah karena mereka memandang si penyampai ayat-ayat Allah tadi, si penyampai perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, mungkin di mata mereka menganggap bahwa yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut lebih muda umurnya daripada dirinya, atau mungkin mereka menganggap yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut lebih rendah kedudukannya dari mereka atau lebih sedikit hartanya. Maka pada titik ini hakikatnya mereka juga telah menyerupai iblis tadi, yakni mereka merendahkan orang lain. Maka olehnya itu, pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, agar kita tidak terkategori sebagai orang yang menyerupai iblis, maka yang pertama kita mesti menerima kebenaran, yakni menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tidak perlu memandang siapa yang menyampaikan, tidak perlu merendahkan orang lain. Ingat, iblis ketika menolak satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sujud kepada Adam, Allah katakan dia kafir dan diusir dari surga. Maka berhati-hatilah ketika sampai kepada kita ayat-ayat Allah, ketika sampai kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.